Timnas Futsal Indonesia menunjukkan mental juara saat menghadapi raksasa Asia Iran dalam final Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena Sabtu malam. Forma bek sayap Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri kembali jadi sorotan. Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Dane James sama-sama turun bermain di kompetisi berbeda, menghadirkan cerita yang kontras, namun penting bagi skuad Garuda. Isu kepulangan pemain diaspora Timnas Indonesia ke Super League, Liga Indonesia, kembali jadi topik hangat. Banyak netizen menganggap federasi seolah menarik pulang mereka supaya lebih mudah dipanggil Timnas. Namun, pengamat sepak bola nasional Bung Binder menilai anggapan itu terlalu sederhana dan tidak melihat realitas karir pemain profesional. Nasib kurang beruntung dialami kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. Ia dipastikan belum bisa menjalani debut bersama Ajax Amsterdam pada pekan ke-22 Eredivisie 2025-2026 saat menghadapi AZ Alkmaar di Stadion AFAS, Minggu 8 Februari 2026 malam WIB. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Timnas Futsal Indonesia menunjukkan mental juara saat menghadapi raksasa Asia Iran dalam final Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena Sabtu malam. Dalam pertandingan berintensitas tinggi tersebut, skuad Garuda beberapa kali mampu memimpin skor dan memberi tekanan serius kepada tim tersukses sepanjang sejarah turnamen. Sejak awal laga, Indonesia tampil berani meski sempat tertinggal lebih dulu. Perlahan, permainan cepat dan kombinasi umpan pendek mulai merepotkan pertahanan Iran. Kerja keras itu berbuah hasil ketika Indonesia berbalik unggul hingga menutup babak pertama dengan keunggulan 3-2. Memasuki babak kedua, Iran meningkatkan tekanan dan berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Said Ahmad Abbasi yang menembus gawang Ahmad Habibi. Namun, respons Indonesia datang sangat cepat. Hanya berselang sekejap, Garuda kembali mencetak gol dan memimpin 4-3, membuat seluruh penonton di arena bergemuruh. Keunggulan tersebut memperlihatkan ketangguhan mental para pemain Indonesia. Mereka tidak panik setelah kebobolan, melainkan langsung membalas lewat transisi cepat dan penyelesaian akhir yang tenang. Atmosfer pertandingan pun berubah menjadi lautan dukungan supporter tuan rumah yang tak henti memberi semangat. Pertandingan berjalan sangat ketat hingga menit-menit akhir. Iran terus menekan, memanfaatkan pengalaman mereka sebagai pemilik banyak gelar juara Asia, sementara Indonesia mengandalkan disiplin bertahan dan serangan balik cepat. Kedua tim saling menciptakan peluang, menegaskan kualitas laga final yang berlangsung dramatis. Terlepas dari hasil akhir, performa Indonesia menjadi bukti perkembangan pesat futsal nasional. Untuk pertama kalinya tampil di final, Garuda mampu menantang, bahkan memimpin tim paling dominan di Asia. Laga ini tidak hanya soal skor, tetapi juga pesan kuat. Indonesia kini bukan lagi sekedar peserta, melainkan penantang serius di level elit futsal Asia. Dukungan publik yang memadati Indonesia Arena menjadi saksi bahwa futsal nasional tengah memasuki era baru penuh harapan. Performa bek sayap Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri kembali jadi sorotan. Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Dane James sama-sama turun bermain di kompetisi berbeda, menghadirkan cerita yang kontras, namun penting bagi skuad Garuda. Pratama Arhan tampil sebagai starter saat Bangkok United menghadapi Shan United pada lanjutan ASEAN Club Championship 2025-2026 di True BG Stadium, Kamis 5 Februari 2026. Bangkok United menang 2-1, meski hasil tersebut belum cukup membawa mereka lolos ke semifinal. Bek kiri berusia 24 tahun itu kembali memperlihatkan senjata khasnya, lemparan ke dalam jarak jauh. Pada menit ke-24, lemparannya menciptakan kemelut di kotak penalti lawan dan berujung gol penyama kedudukan melalui Rungrat Pum Chantuank.
Namun, kemenangan lewat tambahan gol Nanda Kiao tetap tak mampu mengubah nasib klub Thailand tersebut di fase grup. Sementara itu, Sandy Walsh tampil impresif bersama Buriram United saat menghadapi Cebu di Chang Arena. Buriram menang telak 6-0 sekaligus memastikan tiket semifinal Grup A ASEAN Club Championship. Walsh bahkan ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-18. Bek kanan timnas Indonesia itu mengaku puas bisa mencetak gol perdananya. Saya senang bisa membuka skor pertama saya. Terima kasih atas semua dukungannya. Indah sekali, ujar Walsh seusai pertandingan. Berbeda dengan dua rekannya, Dean James harus menerima hasil kurang menyenangkan. Bek kiri Go Ahead Eagles tersebut bermain 45 menit saat menghadapi Telstar di perempat final KNFB Beker di BUKO Stadium, Jumat 5 Februari 2026. Go Ahead Eagles kalah 2-1 dan tersingkir dari ajang Piala Domestik Belanda. Satu-satunya gol tuan rumah dicetak Alphonse Samsted, sedangkan Telstar membalas melalui Sufyan Hadley dan Jeff Hardeveld. Catatan penampilan ketiga pemain ini menjadi perhatian penting bagi pelatih timnas Indonesia menjelang agenda internasional berikutnya. Konsistensi bermain di level klub diperkirakan akan menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang mendapat tempat di skuad Garuda pada FIFA Series mendatang. Isu kepulangan pemain diaspora timnas Indonesia ke Super League Liga Indonesia kembali jadi topik hangat. Banyak netizen menganggap federasi seolah menarik pulang mereka supaya lebih mudah dipanggil timnas. Namun, pengamat sepak bola nasional Bung Binder menilai anggapan itu terlalu sederhana dan tidak melihat realitas karir pemain profesional. Menurutnya, faktor utama bukan kepentingan federasi, melainkan jam bermain. Bung Binder menegaskan, pemain yang jarang tampil di klub meskipun di Eropa akan kesulitan tampil optimal saat membela negara. Adaptasi taktik, sentuhan bola, hingga kebugaran kompetitif tidak bisa digantikan hanya dengan latihan. Ia mencontohkan kondisi Marcelino Ferdinand. Gelandang muda tersebut sempat kesulitan mendapatkan menit bermain konsisten di level klub. Dampaknya mulai terlihat pada performa. Ritme pertandingan menurun karena kurangnya kompetisi reguler. Dalam konteks itu, bertahan di Eropa tidak selalu berarti perkembangan karir. Justru bermain reguler di liga dengan level sedikit lebih rendah bisa lebih menguntungkan secara performa. Karena itu, wacana beberapa pemain termasuk Mauro Zylstra merapat ke klub Super League dinilai bukan kemunduran, melainkan langkah strategis. Bung Binder bahkan membuka kemungkinan gelombang kepulangan bukan hanya terjadi pada pemain diaspora. Pemain inti timnas yang selama ini bermain di Asia atau Eropa Timur juga bisa mempertimbangkan hal serupa demi menjaga performa menjelang agenda internasional. Intinya, bagi pemain timnas, kompetisi rutin lebih penting daripada sekedar label bermain di Eropa. Tanpa menit bermain, kualitas akan stagnan, dan pada akhirnya, timnas yang dirugikan. Nasib kurang beruntung dialami kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Ia dipastikan belum bisa menjalani debut bersama Ajax Amsterdam pada pekan ke-22 Eredivisie 2025-2026 saat menghadapi AZ Alkmaar di Stadion AFAS, Minggu 8 Februari 2026 malam WIB. Padahal, Paes baru saja resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Ajax pada 2 Februari 2026. Klub raksasa Belanda itu menebusnya dari FC Dallas dan mengikat kontrak hingga Juni 2029. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan sektor penjaga gawang De Godenzonen di paruh kedua musim. Banyak pihak memprediksi kiper 27 tahun tersebut langsung menjalani laga perdana saat Ajax bertandang ke markas AZ Alkmaar. Namun rencana itu harus tertunda. Media Belanda Football International melaporkan Paes belum memenuhi persyaratan administrasi sehingga belum dapat didaftarkan untuk pertandingan liga. Situasi serupa juga dialami penyerang anyar asal Argentina, Maher Carrizo. Pelatih Ajax, Fred Grim, mengkonfirmasi kondisi tersebut. Ia menjelaskan proses dokumen masih berlangsung dan klub tengah berupaya mempercepat penyelesaiannya agar sang kiper segera tersedia.
Manajemen Ajax kini menunggu kelengkapan registrasi kompetisi sebelum Paes bisa masuk daftar pemain. Dengan jadwal kompetisi yang padat, tim pelatih berharap proses tersebut rampung dalam waktu dekat sehingga kiper timnas Indonesia itu dapat segera merasakan atmosfer Eredivisie bersama klub barunya. Penundaan ini tentu mengecewakan bagi Paes yang tengah memulai babak baru dalam kariernya. Meski demikian, Ajax memastikan sang pemain tetap mengikuti program latihan penuh bersama tim sambil menunggu izin bermain resmi turun.